Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruquh. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Raya Ternate yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keberadaan kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu hal yang dapat mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada para sahabat, maukah kamu saya tunjukkan kepada perbuatan yang dapat mengangkat derajat dan menghapuskan dosa? Sudah tentu para sahabat menjawab mau. Ada 3 hal amal yang yarfa'ud darajat dan yamhu bihal khotoya. Yang pertama, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Inilah yang pertama. Jadi apabila kita pergi ke masjid, maka setiap kaki kanan kita melangkah, maka derajat kita diangkat oleh Allah. Ketika kaki kiri kita melangkah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika kita semuanya dalam keadaan yang tidak senang. Para ulama biasanya memberikan contoh wudu untuk sholat subuh. Wudu untuk sholat subuh memang tidak menyenangkan, tetapi apabila kita lakukan, maka derajat kita diangkat oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, yang ketiga, ini yang saya maksud, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah sholat. Kita selesai sholat maghrib, kita tunggu nanti datangnya sholat isya. Apabila ini kita lakukan, maka derajat kita ditinggikan oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian beliau menjelaskan fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, itulah yang disebut riba, itulah yang disebut riba.
Hadis ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sekali lagi, mudah-mudahan keberadaan kita di sini dicatat oleh Allah sebagai intidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat, setelah sholat kemudian kita nanti melaksanakan sholat isya berjamaah. Selanjutnya, karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu belum mengenal saya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Boleh Pak ya? Nah, nama saya asing di Indonesia, Yakhshallah Mansur. Bapak saya Mansur, saya Yakhshallah. Jarang memang nama ini ada. Hampir semua dosen saya baik di S1 maupun S2 ketika membaca nama saya mesti bingung. Yang paling terkenal, yang paling saya terkesan bingungnya adalah salah seorang dosen saya dalam psikologi jiwa yang mungkin bapak-bapak dan ibu pernah mengenal, namanya itu Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Itu salah seorang dosen saya ketika sampai pada mengabsen nama saya. Siapa ini? Nama lama betul beliau nunggu. Ibu, itu Yakhshallah Mansur. Nah, baru. Memang nama saya cukup asing. Mungkin jarang. Di Ambon ini mungkin belum ada, mungkin ya, mungkin. Nama saya diambil oleh orang tua saya yang bernama Mansur dari surah Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Mungkin tafaul doa dari orang tua saya agar saya menjadi ulama, walaupun sampai sekarang saya baru menjadi thalib, belum merasa saya sebagai alim. Ini nama saya. Dan saya sejak kurang lebih 5-4 tahun yang lalu diangkat oleh sebagian umat Islam yang merindukan persatuan dan kebersamaan umat Islam seluruh dunia. Namanya Jama'atul Muslimin, ay Hizbullah. Mereka menjadikan dan mengangkat saya sebagai pimpinan mereka setelah pimpinan yang pertama wafat, yaitu Dr. Syekh Wali Al-Fatah meninggal, kemudian Syekh Muhyiddin Hamidi wafat, kemudian yang ketiga sekarang saya dijadikan oleh sebagian umat Islam yang merindukan kebersamaan dan kesatuan umat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, untuk menjadi pimpinan atau imam mereka. Sehingga dengan sangat-sangat berat dalam perasaan saya sering dipanggil sebagai imam, padahal saya merasa rasanya belum pantas saya ini menjadi imam atau pimpinan mereka. Jadi itulah sekedar perkenalan ta'aruf dari saya. Kemudian marilah pada kesempatan yang singkat ini kita renungkan firman Allah yang tadi sudah saya bacakan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-65. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, umat Islam khususnya, dan juga manusia pada umumnya tentang adab. Karena memang Quran ini basyiron wa nadhir. Nah, kami akan menyampaikan nadhiron dulu,
insya Allah nanti kemudian basir. Allah memperingatkan kepada kita bahwa Dia Allah mampu, qadir ala ayyab'atha alaikum adaban min fauqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Allah mampu untuk mendatangkan azab dengan 3 macam adab. Yang pertama, min fauqikum, dari atas kalian. Yang kedua, au min tahti arjulikum, atau di bawah kaki-kaki kalian. Yang ketiga, au yalbisakum syi'an, atau menjadikan kalian berpecah belah, berkelompok-kelompok, yang satu dengan yang lain saling bermusuh-musuhan. Inilah 3 azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mendefinisikan ma huwal adab. Apa adab itu? Adab adalah siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada jin dan manusia akibat kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Jadi sekali lagi, azab adalah siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada jin dan manusia akibat kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Apabila kita tafrik, kita pilah-pilah definisi ini, maka minimalnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, azab itu berupa siksaan. Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Yang kedua, diturunkan kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Jadi sasaran azab hanya jin dan manusia. Selain jin dan manusia tidak akan kena azab. Karena apa? Mereka tidak punya dosa, mereka tidak punya kesalahan. Nah, kemudian datangnya azab tadi akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukan. Kalau tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, maka tidak akan datang azab dari Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar dari para khatib, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu, apabila terjadi bencana, Umar bin Khattab kemudian mendatangi lokasi bencana, dan yang beliau tanyakan, dosa apa yang kalian lakukan? Jadi tidak mencari-cari penyebab-penyebab yang lain, hanya bertanya, dosa apa yang kalian lakukan? Jadi inilah 3 macam bencana. Adapun lokasi atau tempat bencana itu ada 3. 1, bencana azab di dunia. Yang pertama, ini yang mesti yang kita rasakan ketika kita di dunia ini. Mudah-mudahan tidak mesti ya, karena memang itu tergantung dari kesalahan kita. Kemudian yang kedua adalah azab kubur. Sebagian umat Islam tidak mempercayai azab kubur ini, tapi saya menyatakan akidah semacam ini tidak benar, karena hadis jelas sahih, bahkan mencapai mutawatir. Insya Allah Rasulullah SAW berdoa agar diselamatkan dari azab kubur, dan doa itu kita baca
Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri. Jadi saya tidak dapat menyetujui orang yang menyatakan bahwasanya azab kubur itu tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga yaitu azab di akhirat nanti. Itu untuk orang-orang kafir khususnya, dan mungkin juga untuk manusia yang banyak dosa. Nah, yang kita bicarakan ini adalah azab dunia. Pada ayat tadi disebutkan azab dunia ada 3. Pertama, azab yang datang dari langit karena mungkin hujan lebat terus menerus turun. Nah, kemudian tidak berhenti-hentinya terus sehingga mengakibatkan banjir, atau wabah penyakit yang berterbangan di udara yang akhirnya menyebabkan epidemi penyakit di mana-mana, atau awan panas yang turun dari langit seperti yang pernah dirasakan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, inilah azab yang pertama, azab yang turun dari langit. Hujan terus menerus, kemudian wabah penyakit yang berterbangan di udara, awan panas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dapat saja Allah turunkan kepada manusia. Yang kedua, azab yang datang dari bawah kaki kita. Mungkin gempa bumi, karena gempa bumi digoyang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi. Karena gempa bumi lautan menggelegak seperti tsunami dan lain sebagainya dan sebagainya. Atau tingkat kejahatan yang terus bertambah, bahkan terjadi kejahatan-kejahatan yang rasanya tidak masuk akal. Pembunuhan, kalau dulu di zaman jahiliyah yang dibunuh adalah anak perempuan, apalagi pada zaman jahiliyah yang dibunuh bayi laki apa perempuan? Perempuan. Tetapi sekarang orang tua tega tidak hanya membunuh bayi perempuannya, tapi juga membunuh bayi laki-lakinya. Ini kita lihat di mana-mana akibat pergaulan bebas yang dulu di zaman jahiliyah tidak ada. Tingkat perkosaan begitu masif. Kalau dulu mungkin perkosaan terjadi antar orang dewasa, tapi sekarang masya Allah perkosaan orang tua memperkosa cucunya sendiri. Bahkan saya dengar baru-baru ini seorang cucu memperkosa neneknya. Inilah tingkat kejahatan yang begitu masif. Pembunuhan, dulu mungkin orang tidak mengenal mutilasi, dicacah-cacah. Seandainya toh mengenal masih dalam kondisi terbatas, tapi sekarang masya Allah mutilasi terjadi di mana-mana. Pembunuhannya satu persatu personal, tapi sekarang pembunuhan masif massal ketika bom dijatuhkan seperti Nagasaki dan Hiroshima. Itu tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah, di mana satu bom menghancurkan kemudian mematikan ribuan bahkan jutaan manusia. Itu terjadi. Inilah azab yang datang dari bawah kaki. Sebagian ulama memberi contoh, termasuk azab ini adalah yang dari bawah kaki, tingkat kejahatan tadi, dan membumbungnya harga-harga sehingga melemahkan daya beli. Orang akhirnya tidak dapat lagi mencukupi keperluannya.
mencukupi kebutuhannya. Inilah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya, keperluannya, maka mereka melakukan berbagai macam tindakan kejahatan. Merampok, mencuri, korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Inilah azab dari bawah kaki. Dan ini yang banyak dirasakan saat ini oleh umat manusia. Dan yang ketiga, azab berupa perpecahan umat. Bukan hanya umat Islam, umat manusia berpecah belah. Wa yudiku ba'dakum ba'sa ba'd. Satu dengan yang lain saling mencelakakan. Yang seharusnya manusia diciptakan oleh Allah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, tapi yang terjadi bukan saling mengenal, tapi mereka saling bermusuh-musuh. Orang Islam, orang yang beriman, yang dengan tegas dan tandas Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tapi justru antar umat Islam sendiri saling bermusuh-musuhan. Mereka itu berpecah belah, satu dengan yang lain saling mencelakakan, seakan-akan mereka bukan saudara. Sesama umat Islam, hanya karena masalah-masalah kecil mereka tidak bersaudara, tapi mereka justru bermusuh-musuhan. Saya setuju dengan pendapat Muhammad Abduh dan Rashid Ridho di dalam kitab tafsirnya Al-Mana. Penyebab permusuhan atau retaknya persaudaraan di kalangan umat Islam itu ada 4. Satu, as-siyasah, karena masalah politik. Oleh karena itu, alhamdulillah ini sudah ke tempat yang sekian kali selalu saya sampaikan, agar masalah politik ini tidak memecah belah kita. Kemarin saya di Kupang, kemarin saya di Lampung, dan sekarang terus berapa tempat di Jakarta saya menyadarkan, saya mengingatkan agar jangan sampai masalah pilihan politik ini menyebabkan umat Islam menjadi berpecah belah. Yang kedua, masalah madhab, perbedaan madhab. Ini juga kadang-kadang membuat umat Islam menjadi bermusuh-musuhan. Padahal masalah mazhab itu adalah masalah ijtihadiyah. Sehingga kalau ijtihad mungkin benar, mungkin salah. Maka pandangan Imam Syafi'i sangat indah. Pendapat kamu mungkin salah, tapi mengandung kebenaran. Pendapat saya mungkin benar, tapi mengandung kesalahan. Jadi kalau sudah masalah mazhab, ini masalah ijtihadiyah, dan rata-rata masalah mazhab adalah masalah yang sifatnya furu'iyah, masalah cabang. Seharusnya ini juga tidak perlu membuat kita bermusuh-musuhan. Misalnya sholat subuh, usulnya sholat subuh itu 2 rakaat, furu'nya bisa macam-macam. Misalnya di sini kunut Pak ya, di sini Pak. Di masjid sana tidak kunut, tetapi sama-sama 2 rakaat. Mana kira-kira yang benar? Saya tidak tanya yang salah. Mana yang benar? Semuanya benar, karena tetap dua rakaat. Ya alhamdulillah, dengan takdir Allah kami sering diundang keluar. Nah, saya sholat di Cina yang sekarang diributkan, termasuk dekat dengan Uighur. Waktu saya jadi imam, nah kemudian makmum saya beberapa orang Indonesia, waladhdallin, amin.
semasjid semuanya menolak. Karena apa? Karena sholat di Cina aminnya pelan, sir, bahkan tidak baca amin. Karena mereka mengikuti madhab Hanafi. Tetapi walau dolin dibaca. Inilah masalah ru'yah. Ada yang meributkan masalah usolli. Saya baca usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau ma'mun li ta'ala. Yang lain tidak jadi masalah. Karena memang belum sholat. Yang namanya sholat seperti yang kita ketahui adalah aqwalun wa af'alun muqtadatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Anda mau baca usolli dikeraskan, Anda mau baca usolli dipelankan, silahkan. Yang penting takbirnya sama. Allahu Akbar. Ini masalah fur'iyah. Tidak perlu kita pertentangkan, bahkan membuat perpecahan. Saya sholat di Turki, di Istanbul, tahiyat. Di Indonesia ini ribut, mana yang benar? Ketika tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang mengisyaratkannya ketika dia la ilaha illallah. Bahkan ada yang menggerak-gerakkan. Mulai kapan? Mulai awal. Ada yang menggerak-gerakkannya ketika doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Di Turki tidak ada itu semuanya. Jadi sholat tahiyat, tasyahud begini semua. Yang begini cuman saya. Artinya apa? Ini masalah furu'. Tidak perlu kita pertentangkan. Karena tahiyatnya sama. Belum duduknya. Ada yang iftiros, ada yang tawaruk dan sebagainya. Inilah masalah furu'iyah yang tidak perlu kita pertentangkan. Insya Allah yang membaca amin dengan keras, yang membaca amin dengan pelan, insya Allah masuk kemana Pak? Surga apa neraka? Surga semua. Yang usolli masuk surga, yang tidak usolli masuk surga. Karena jelas Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Nah, kecuali yang tidak mau. Siapa umat Islam? Ulama mendefinisikan umat Islam adalah orang yang sudah membaca syahadat, selesai. Syahadat tauhid dan syahadat rasul, itulah saudara kita. Yang lain-lain itu furu'. Nah, dan itulah umat Rasulullah SAW akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah, para sahabat ketika mendengar Rasul menyatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau, sahabat heran. Memang ada yang tidak mau ya Rasulullah? Wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga? Rasul menjawab dengan kalimat yang sangat indah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak mau. Beliau tidak menyatakan masuk neraka, bukan. Inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penyebab ukhuwah retak yang nomor 2. Yang nomor 3, masalah asobiyah, masalah kesukuan. Merasa suku ini lebih utama, suku ini lebih mulia, suku ini lebih baik, suku ini lebih unggul. Tidak. Bagi Allah semua manusia sama. Siapa yang mengunggulkan salah satu dari suku atau kelompok manusia berarti tidak rela dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjadikan manusia su'uban wa qabaila lita'arufu. Yang membedakan bukan soal warna kulit, seperti kata Rasulullah SAW, bahwasanya antara Arab dan Ajam sama semuanya. Tidak ada yang membedakan kecuali yang bertakwa.
Maka sering pemerintah mengingatkan jangan sampai masalah sara memecah belah kita. Masalah suku jangan sampai memecah belah kita. Karena itu semuanya adalah taken for granted, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak ditakdirkan sebagai suku Ternate, Ambon. Nah, Bapak Ambon juga, Ternate. Ya Bapak. Nah, saya kira-kira suku apa itu? Jawa. Nah, tapi orang mengatakan saya orang Arab, saya orang Jawa asli. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan di antara kita kecuali karena takwa saja. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi, yang menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah adalah karena orang bangga dengan pendapatnya. Padahal apabila itu pendapat relatif, tidak ada yang pasti benar. Yang pasti benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang menganggap pendapat ini yang paling benar. Tidak ada. Makanya hadis saja, tidak ada hadis yang hak, tidak ada. Setinggi-tinggi hadis apa coba? Sahih. Tapi kalau Al-Quran hak. Tapi kalau hadis sahih. Karena apa? Relatif. Mungkin menurut Imam Bukhari sahih, menurut Imam Muslim tidak sahih, menurut Imam Ahmad sahih, menurut Imam Tirmidzi tidak sahih. Begitu seterusnya. Apalagi pendapat di bawah mereka semuanya. Oleh karena itu jangan sampai masalah pendapat ulama membuat kita menjadi berpecah belah. Inilah hal-hal yang menyebabkan tadi terjadinya siksaan Allah yang ketiga, yaitu berpecah belah. Nah, sekarang bagaimana supaya azab Allah itu tidak datang, supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata untuk membedakan Al-Quran dalam sebuah hadis qudsi, inni ahammu bi'adabi ibadi fa'anzuru ila ummaril masajid wa julasail Qur'an wa wildanil muslim fayaskunu ghadabi. Yang artinya kurang lebih, saya punya keinginan, saya Allah, untuk menyiksa hamba-hamba saya. Jadi ketika Allah melihat banyak kemaksiatan dan dosa di mana-mana, Allah punya keinginan untuk menurunkan azab. Tetapi hadis tadi melanjutkan, fa'anzuru ila ummaril masajid, maka saya melihat masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Satu. Yang kedua, wa julasail Quran, dan orang-orang yang duduk membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa wildanil muslim, dan putra-putri umat Islam yang dalam syarah disebutkan yang tekun belajar agama. Ketika Allah melihat masih ada tiga kelompok ini, maka hadis tadi selanjutnya menyatakan fayaskunu ghadabi, maka reda amarah saya. Yang tadinya Allah berkeinginan untuk menurunkan azab, tetapi karena masih ada tiga kelompok ini, akhirnya azab tadi tidak jadi. Oleh karena itu, mari kita intensifkan, kita perbanyak tiga kelompok ini. Yang pertama, umaril masajid, yang memakmurkan masjid. Dan ternyata betul, ketika terjadi bencana di mana-mana, yang selamat pasar apa masjid, Pak? Masjid. Waktu tsunami di Aceh, masjid selamat. Baru-baru yang di sini di
Palu masjid yang selamat. Sebelum Palu di Lombok masjid yang selamat. Bahkan pernah di satu tempat, karena kami ini termasuk relawan, beberapa teman kami masuk ke daerah bencana. Di situ ada masjid, mohon maaf, seperti ini. Robohnya itu ke barat, ke kiblat, persis seperti orang sujud. Orang-orang di sekitar di situ menyatakan, Pak, ini masjid robohnya seperti orang sujud, karena masjid ini sudah tidak pernah digunakan untuk sujud lagi. Jadi memakmurkan masjid. Imam Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan, memakmurkan masjid ada dua. Satu i'marul hissi, yang kedua i'marul maknawi. I'marul hissi adalah membangun masjid secara fisik seperti ini. Alhamdulillah kita punya bangunan masjid yang begitu indah. Kemudian kita memberikan masjid di mana-mana. Itu i'marul hissi. Di tempat yang belum ada masjidnya kita bangun. Yang masjidnya roboh kita dirikan, kita bangun, dan seterusnya. Ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi i'marul hissi belum cukup. Harus diiringi dengan i'marul maknawi, yaitu memakmurkan isi masjid itu. Untuk apa? Terutama sekali untuk sholat berjamaah. Insya Allah, kalau kita semuanya memakmurkan masjid, baik itu maknawi maupun hissi, selamat kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majelis-majelis semacam ini, jamaah untuk sholat, mari kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak sholat di masjid, karena memang kita tahu betapa besarnya pahala orang melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi nanti ini kita sholat isya, untuk tasjid, untuk memberi motivasi, Rasulullah mengingatkan untuk jamaah sholat isya. Man sholal isya'a bi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili, wa man sholla subha bi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu, rawahu Ahmad. Siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat tahajud semalam suntuk. Seperti saja, karena memang tidak mungkin di antara kita yang sholat tahajud separuh malam, maksud kami separuh malam, apabila dia sholat isya dengan berjamaah. Oleh karena itu jangan pergi ini nanti langsung sholat isya, tapi besok pagi datang lagi. Karena apa? Man sholat subha bijamaatin fakannama sholat laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat tahajud semalam suntuk. Siapa yang mampu, tapi dapat kita pahalanya apabila kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan orang-orang Yahudi menyatakan, saya tidak akan takut dengan kekuatan apapun yang dimiliki oleh umat Islam. Kata mereka yang sekarang tinggal di Israel, yang sekarang sedang kita bantu bagaimana memerdekakannya, maka di mana-mana yang bisa pakai sal Palestina, mengingatkan kita semuanya kalau kita masih punya saudara yang terjajah, dijajah oleh Yahudi. Apa kata dia? Saya tidak takut dengan kekuatan umat Islam apapun yang mereka miliki sebelum sholat subuh mereka seperti sholat Jumat. Di sini sholat subuh berapa sholat? Semacam itu. Mari kita bertanya masing-masing. Jadi inilah sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid hanya tinggal bangunannya, sementara isinya kosong.
tidak pernah digunakan untuk aktivitas-aktivitas beribadah, khususnya aktivitas sholat berjamaah. Karena memang orang mendirikan masjid yang pertama, saya yakin para ulama yang datang di Ternate ini dulu mendirikan masjid ini utamanya karena di sini tidak ada tempat untuk sholat berjamaah, maka didirikanlah masjid ini. Jangan sampai masjid ini kosong. Yang kedua, wajulasail Quran. Allah masih melihat orang-orang yang duduk tekun membaca Al-Quran. Quran memang satu hal yang sangat dahsyat, yang umat Islam tidak pantas untuk meninggalkannya. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala utamanya untuk dibaca. Oleh karena itu jangan sampai umat Islam buta huruf Al-Quran. Yang kedua apa? Untuk bisa dimengerti, diamalkan. Yang ketiga apa? Setelah dimengerti, yang ketiga diamalkan. Dan dengan Quran inilah kita akan dapat menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan perkataan orang kafir. Ini perkataan orang kafir disebutkan oleh Allah. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kau dengarkan Al-Quran dan berbuat gaduhlah ketika ada orang yang membaca Quran agar kalian menang. Kenapa muslimin sekarang kondisi terpuruk dalam berbagai aspek, menghadapi orang kafir kalah, maghlub? Karena tidak mendengarkan Al-Quran. Oleh karena itu mari kita perbanyak majlis-majlis untuk membaca Al-Quran. Ulama kita dulu sudah sangat bijaksana. Kalau misalnya tidak sempat membaca Al-Quran seluruhnya, bacalah Quran menurut yang kita dapat membaca. Misalnya ada yang membiasakan membaca surah Al-Ikhlas, silakan, karena memang sempatnya itu. Ada yang majelis-majelis baca surah Yasin, silakan. Tuh. Ada yang baca surah Waqiah, silakan. Karena itulah kebijakan para dai dulu. Sebelum kita mampu membaca Al-Quran seluruhnya. Tapi yang jelas pesannya adalah jangan sampai kita membiarkan Al-Quran sebagai hal yang asing. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita perhatikan pendidikan anak-anak kita. Wawildanil muslim, anak-anak orang Islam. Mari anak-anak kita didik dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai mereka itu asing dengan ajaran-ajaran Islam. Karena banyak contoh-contoh orang tuanya Islam tapi anaknya mulai menjauh. Bahkan ada yang sampai mereka murtad dari agama nenek moyang, agama bapak ibunya. Yang paling utama masalah ini adalah masalah tarbiyah, masalah pendidikan. Oleh karena itu pendidikan anak-anak kita hendaknya kita perhatikan betul. Kita berikan pada mereka pendidikan yang islami. Jangan sampai mereka hanya karena kurang tepat dalam pendidikan, mereka akhirnya lari dari kita, dari agama kita. Kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Jangan sampai anak kita menjadi salah satu dari apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Anak dalam Al-Quran itu ada 4. Satu, anak sebagai musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, menjadi musuh dari orang tua. Jangan sampai. Musuh itu artinya segala sesuatu yang ketika melangkah bertentangan dengan yang dia musuhi, itulah musuh. Ketika orang tuanya ingin sholat, anaknya tidak mau, berarti ini musuh.
Ketika orang tuanya menyuruh dia menutup aurat, ini tidak mau, ini berarti musuh. Pertama, jangan sampai anak kita menjadi musuh. Yang kedua, anak kita sebagai cobaan. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari anak-anak kalian itu adalah cobaan yang apa? Membuat orang tuanya jadi bingung, jadi pusing dan seterusnya. Nah, jangan sampai anak kita menjadi mencoba kita sehingga kita tidak sempat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hanya sebagai perhiasan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Apa yang dimaksud anak sebagai perhiasan? Anak yang ketika di dunia menjadi kebanggaan, tapi di akhirat dia tidak bisa dibanggakan sama sekali. Punya anak, masalah dunianya dia berhasil. Yang satu sebagai dokter, profesor, kontraktor, macam-macam. Tapi ketika bapaknya meninggal, tidak bisa menyolati. Nah, inilah anak yang hanya sebagai perhiasan. Tetapi hendaknya mudah-mudahan anak kita menjadi qurrata a'yun, sebagaimana yang kita minta, agar anak kita menjadi penyujuk mata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa anak yang qurrata a'yun? Di dalam Fathul Bari disebutkan, anak yang menjadi penjujuk mata adalah anak yang ketika dia dekat dengan orang tuanya menyenangkan, dan ketika jauh dari orang tuanya menenteramkan. Sekarang banyak anak-anak yang ketika dekat dengan orang tuanya menyebalkan. Disuruh sholat tidak mau, suruh baca Quran tidak mau, disuruh itu tidak mau. Kerjanya hanya main HP saja. Kerjanya apa? Nonton TV. Ini orang tuanya disebal. Kemudian orangnya bilang, udah pergi sana. Anaknya pergi betul. Ketika anaknya pergi, orang tuanya jadi bingung. Jangan-jangan ketangkep polisi gara-gara narkoba. Nah, ini bukan anak yang sebagai qurrata a'yun. Nah, anak qurrata a'yun adalah anak yang ketika dekat dengan orang tuanya menyenangkan, ketika dia jauh dari orang tuanya menenteramkan. Inilah anak yang akan menjadi penghambat, peredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita semuanya dan anak-anak kita, keluarga kita pada jalan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Alfa minkum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.